Hello geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Cina. Menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang disewa jasanya untuk menghabisi target yang begitu kuat. Ceritanya bakal seru dan mengharukan pastinya. Film ini disutradarai Wang Dan, dibintangi oleh Kim Sung Jo, Wang Sun, dan lain-lain. Semua kredit ada di deskripsi, oke? So nggak usah kelamaan, mari kita cikiprit aja geng. Awal kisah berlatar di Beijing, Cina. Malam itu seorang pria bernama Dawei berniat bundir lompat dari atap gedung pencakar langit. Alasan Dawei ingin mengakhiri hidup karena dirinya divonis oleh dokter mengidap kanker prostat stadium akhir. Namun ketika Dawei hendak bundir, dia ingin kematiannya ini tidak sia-sia. Maka terfikir ide untuk membeli asuransi jiwa. Segera Dawei menghubungi perusahaan asuransi. Alhasil niat bundir ditunda dulu deh. Dia bergegas menemui sales asuransi untuk mendaftar sebagai nasabah. Dan inilah Kill Me Please. Lanjut esoknya, setelah resmi terdaftar sebagai nasabah asuransi, Dawei OTW ke Bangkok, Thailand. Sesampainya di Bangkok, Dawei bermaksud menemui istrinya yang kebetulan bekerja sebagai tour guide di sana. Dia ingin membicarakan tentang penyakitnya ini pada istrinya itu. Segera Dawei naik taksi guna mencari keberadaan istrinya yang sedang bekerja. Beralih pada istrinya, Dawei bernama Yuna yang bekerja sebagai tour guide. Pagi itu Yuna sedang memandu kelompok turis berkeliling situs bersejarah yang ada di Bangkok. Dalam kelompok wisata ini kebetulan ikut serta dua turis kakak beradik asal Cina bernama Leo dan Pan. Sebenarnya keduanya ke Bangkok bukan sekedar tamasya, melainkan untuk berbisnis di pasar gelap Thailand. Singkatnya, kelompok wisata ini berkeliling situs bersejarah dipandu oleh Yuna sebagai tour guide-nya. Namun ketika Yuna lengah, Leo dan Pan memisahkan diri dari rombongan. Setelah beberapa saat, Yuna baru sadar kalau anggota kelompoknya ada yang hilang. Dia pun segera mencari kedua turis yang hilang itu. Ketika sedang mencari anggota kelompok yang hilang, tak berselang ponsel Yuna berdering. Itu panggilan dari Dawei suaminya. Diangkatlah telepon itu oleh Yuna. Tak mau basa-basi, Dawei langsung memberi kabar jika dirinya sekarang berada di Thailand. Dawei bilang pada istrinya ada hal yang harus mereka bicarakan. Namun Yuna ini sedang disibukkan oleh hilangnya dua anggota kelompoknya. Jadi dia kurang fokus menanggapi telepon suaminya ini. Yuna buru-buru menutup telepon sembari mengatakan, "Nanti malam kita ketemuan saja deh di Essence Hotel jam 9 malam." Kemudian telepon ditutup oleh Yuna. Alhasil Dawei jadi bingung sebab dia belum sempat mencatat nama hotel yang disebutkan istrinya barusan. Dawei pun coba mengingat nama hotel yang baru istrinya katakan. Dia ingat belakangnya ada NN-nya gitu deh. Lantas Dawei bertanya menggunakan bahasa Cina pada tukang becak motor alias bentor. Hotel yang nama belakangnya pakai NN gitu kira-kira ada di mana, Pak? Karena si supir bentor salah tangkap dan tidak mudeng bahasa Cina, si sopir bilang mungkin maksudnya Poseidon. Dawei yang juga tak paham maksud si sopir bentor yang berbicara menggunakan bahasa Thailand, main setuju-setuju aja dengan apa yang supir katakan. Maka diantarlah Dawei oleh si sopir bentor menuju Poseidon. Sesampainya di tempat bernama Poseidon, Dawei terkejut. Loh, kok istrinya ngajak ketemuan di tempat pelacuran gini? Beneran ini tempatnya? Dan ketika jam hampir menunjukkan pukul 9 malam, ponsel Dawei berdering. Itu panggilan dari Yuna yang menunggu di Hotel Essence untuk ketemuan. Kemudian Dawei mengabarkan kalau dirinya sudah sampai di Poseidon. Mendengar hal tersebut, Yuna kaget. Itu mah tempat pelacuran. Alhasil keduanya jadi salah paham. Dikira istrinya Dawei ini hendak selingkuh. Yuna pun emosi dan dia spontan minta cerai sebelum menutup teleponnya. Akibatnya Dawei semakin putus asa karena kesalahpahaman ini. Niat mau kasih kabar kalau dirinya sedang sakit malah jadinya digugat cerai sang istri.
Sembari duduk merenung di pinggir jalan, Dawai melihati foto kenangan bersama istrinya waktu bulan madu di Bangkok. Sekejap, Dawai teringat Mandarin Hotel, tempat di mana dia berbulan madu bersama istrinya dulu. Segera Dawai OTW ke Hotel Mandarin untuk memesan kamar. Sesampainya di lobi hotel, Dawai memesan kamar nomor 1602 pada resepsionis. Sebab kamar tersebut merupakan kamar dia berbulan madu dulu bersama istrinya. Namun resepsionis mengatakan kalau kamar 1602 sudah di-booking tamu lain. Meski sudah diberitahu oleh resepsionis, Dawai tetap menuju kamar tersebut. Sesampainya di kamar nomor 1602, dia pun bertamu. Singkatnya, Dawai ini bernegosiasi dengan pasutri penghuni kamar tersebut. Dawai menawarkan tukar kamar dengan mereka. Untungnya pasutri ini berbaik hati dan keduanya setuju bertukar kamar. Di dalam kamar hotel itu, Dawai kembali teringat masa indah bersama istrinya. Tiba-tiba terlintas pikiran untuk bundir di kamar kenangan tersebut. Kemudian Dawai menuju kamar mandi dan merencanakan bundir. Namun dia ingat jika ingin asuransinya bisa cair, syaratnya kan Dawai harus meninggal secara wajar atau paling tidak mati akibat kecelakaan yang tak disengaja. Maka terfikirlah ide untuk membuat skenario licik. Seolah-olah Dawai mati karena sebuah kecelakaan saat mandi akibat tersengat listrik dari hair dryer. Namun ketika hendak menjalankan rencananya itu, anehnya dia diselamatkan oleh takdir. Dawai terpleset sabun dan hair dryer yang dia pegang terlempar. Cerita beralih di sebuah gudang tua. Terlihat seorang bos gangster bernama Eric ditemani adiknya bernama Ken menghukum anggota geng mereka yang berkhianat. Selesai menghabisi pengkhianat dalam gengnya, keduanya lanjut nongkrong di klub malam. Ketika nongkrong inilah Eric tertarik dengan salah satu wanita penghibur di klub tersebut. Dia bookinglah si wanita ini untuk dimantap-mantap di rumahnya. Sebelum mantap-mantap, Eric mandi dulu. Dan sialnya, kelengan Eric itu dimanfaatkan oleh si PSK. Si PSK diam-diam mencuri barang berharga milik Eric yang tersimpan di brankas. Alhasil seberkas dokumen penting milik Eric raib digasak maling. Setelah berhasil mencuri dokumen tersebut, si PSK kabur pergi. Disitulah Eric yang baru selesai mandi tersadar jika dokumen miliknya telah raib dicuri. Berlanjut pada si PSK tadi. Dia menemui seorang penadah barang curian bernama Snakes untuk menjual dokumen yang barusan dia dapat. Namun Snakes yang begitu licik justru membunuh si PSK dan mengambil dokumen itu secara paksa. Berhasil mendapat barang curian dari PSK, kemudian Snakes menelpon Eric si pemilik dokumen. Intinya Snakes minta uang tebusan sebesar 1 juta US dollar jika dokumen tersebut ingin dikembalikan. Gilanya Eric setuju melakukan pertukaran dan kedua pihak membuat janji ketemuan besok hari di sebuah kereta jurusan pasar ikan. Segera setelah deal, Snakes merias diri seperti waria untuk berkamuflase. Cerita beralih pada Dawai lagi. Setelah skenarionya mencelakai diri sendiri gagal, dia pun coba menyusun siasat baru. Malam itu sembari menyusuri jalanan kota Bangkok, Dawai kebetulan lewat di depan bar bernama Killer. Mampirlah Dawai ke dalam bar tersebut karena penasaran. Ternyata di dalam bar ini ada sebuah permainan judi dengan tema Russian Roulette. Aturan mainnya, para penjudi bertaruh nyawa di hadapan sepucuk pistol revolver. Terlihat penjudi pertama bertaruh 1 slot amunisi yang diisi peluru. Kemudian diputar secara acak. Setelah itu dia mengarahkan ke kepalanya dan menarik pelatuk. Namun sial, penjudi pertama tewas. Kemudian penjudi kedua, dia berani bertaruh 2 slot amunisi yang diisi peluru. Kemudian diputar secara acak, setelah itu dia mengarahkan ke kepalanya dan menarik pelatuk. Beruntungnya, penjudi kedua lolos dari maut dan dia berhak mendapat hadiah uang taruhan. Melihat permainan maut ini, Dawai tertarik ikut serta. Dia bertaruh 5 slot amunisi sekaligus yang diisi peluru. Kemudian diputarlah secara acak.
Ketika Dawei mengarahkan pistol ke kepalanya dan berniat menarik pelatuk, tiba-tiba dia teringat jika dirinya harus mati seperti sebuah kecelakaan yang tak disengaja. Terfikirlah ide untuk menyuruh si bartender bernama Huang untuk menarik pelatuk pistol itu, agar kematiannya nanti seperti sebuah kecelakaan supaya asuransinya bisa dicairkan. Gilanya Huang tanpa ragu menarik pelatuk pistol dan tak terjadi apa-apa. Emang gokil nih keberuntungan si Dawei. Dia pun berhak mendapat hadiah uang taruhan. Meski menang judi tak membuat Dawei senang nih. Kemudian setelah bar tutup, Dawei yang terlihat frustasi disapa oleh Huang. Huang bertanya kenapa Dawei tak bersemangat padahal dia baru saja menang judi tadi. Lantas Dawei menjelaskan bahwa dirinya divonis dokter menderita kanker prostat stadium akhir. Dawei mengaku sudah membeli asuransi jiwa agar kematiannya nanti tak sia-sia, supaya ahli warisnya bisa mendapat uang santunan dari pihak asuransi. Lantas Dawei lanjut curhat, dia ingin sekali menghadiahkan uang santunan itu untuk istrinya sebagai ahli waris. Namun dia terhalang oleh persyaratan sulit agar uang asuransi bisa cair. Sebab syaratnya Dawei harus meninggal secara wajar, atau paling tidak dia mati akibat sebuah kecelakaan yang tak disengaja. Mendengar curhatan ini, Huang punya ide bagus. Bagaimana jika Dawei menyewa jasa pembunuh bayaran paling brutal di Thailand bernama Brian? Dia bisa kok membuat Dawei mati seperti sebuah kecelakaan yang tak disengaja. Kalau Dawei bersedia dengan ide ini, dia kan bisa bayar jasa Brian dengan uang hasil menang judi tadi kan? Mendapat saran dari Huang membuat Dawei bersemangat lagi. Cerita beralih di sebuah lapas di Thailand. Terlihat napi berbahaya bernama John mendekam di penjara itu. Ketika John sedang mandi, tak terduga dirinya dihabisi oleh Brian si pembunuh bayaran yang menyamar jadi sipir. Usai sukses dengan misinya menghabisi John, Brian balik ke mobil sambil makan mangga. Tak lama ponselnya menerima panggilan dari Huang si bartender. Intinya Huang mengabarkan pada Brian ada orderan dari seorang turis bernama Dawei. Tugas Brian yaitu membunuh Dawei si klien. Sebab kliennya ini ingin mati seolah-olah seperti sebuah kecelakaan yang tak disengaja. Tentu saja Brian menerima orderan tersebut. Dia pun memberi instruksi pada Dawei agar besok naiklah ke kereta jurusan Pasar Ikan. Di kereta itu, Brian akan mengeksekusi Dawei sesuai requestan sang klien. Lanjut esok sorenya di Pasar Ikan Kota Bangkok. Leo dan Pan berkeliling guna mencari orang yang bisa menghubungkan mereka ke pasar gelap. Setelah lama berkeliling, akhirnya keduanya bertemu seorang gangster yang bisa menghubungkan mereka ke black market. Diantarlah keduanya menemui bos dari si gangster ini. Kemudian para gangster segera menawarkan sebuah koper berisi barang ilegal yang mereka simpan di dalam es batu. Setelah dibuka koper itu, ternyata berisi mahkota emas milik Raja Thailand yang hilang dicuri. Keduanya sempat syok melihat harta nasional Thailand dijual di pasar gelap. Alhasil Leo dan Pan mengurungkan niat untuk mengambil barang ini karena resikonya terlalu besar. Namun para gangster tidak mau tahu. Bagaimanapun juga mahkota curian ini harus bisa diuangkan. Bahkan para gangster mengancam keduanya dengan senpi. Jika Leo dan Pan tak mau membeli mahkota ini, maka mereka akan dibunuh. Terpaksalah keduanya setuju membeli mahkota tersebut secara kredit. Setelah nanti terjual di Cina, baru pembayaran sisanya akan dilunasi. Selesai bertransaksi dengan para gangster, keduanya menghubungi penadah barang curian di Cina. Si penadah katanya siap membeli harta nasional tersebut. Usai mendapat kepastian dari penadah di Cina kalau barang tersebut bisa dijual, Leo dan Pan melanjutkan perjalanan balik ke Cina. Namun keduanya masih khawatir membawa koper berisi harta nasional tersebut. Apalagi di sekitar pasar ikan ini, polisi Thailand sedang melakukan sidak. Disinilah Pan punya ide bagus. Dia akan mengalihkan perhatian polisi, sedangkan Leo bertugas menjaga koper tersebut. Meski sudah diupayakan, Leo ini tetap terkepung polisi di sekitarnya. Untungnya ada kereta melintas di pasar ikan itu. Segera Leo melemparkan koper ke dalam gerbong agar tidak terciduk polisi.
Dalam waktu bersamaan, terlihat Brian naik ke kereta itu. Begitu juga Snakes. Mereka naik kereta ini dengan urusannya masing-masing. Snakes yang naik kereta duluan segera duduk di samping Dawei. Dawei sendiri sudah naik kereta dari tadi. Dia bermaksud menjemput ajalnya seperti yang diinstruksikan Brian kemarin. Suasana di dalam kereta semakin menegangkan ketika Ken dan anak buahnya ikut naik juga. Mereka diutus oleh Eric untuk melakukan pertukaran dengan Snakes di gerbong itu. Sementara Brian yang juga naik kereta segera mencari posisi target dengan melihat foto Dawei dari ponselnya. Setelah ketemu, oh ini kliennya yang minta dibunuh. Brian lantas pura-pura meletakkan tas berisi cairan kimia di rak barang tepat di atas Dawei duduk. Ketika cairan kimia mulai bereaksi, Dawei diselamatkan oleh keberuntungan lagi. Tiba-tiba dia melihat sosok mirip istrinya dari jendela kereta. Segera Dawei cabut pergi dan skenario yang disusun Brian gagal karena cairan kimia jatuh tak mengenai sasaran dan hanya membakar kursi penumpang. Menyaksikan kursi penumpang di sebelahnya terbakar, Snake jadi panik. Dia kira Brian ini adalah orang suruhan Eric yang ditugaskan untuk merebut dokumen yang akan ditukar dengan uang. Akibatnya keduanya salah paham dan terjadilah baku hantam sengit. Sementara Dawei sendiri buru-buru turun dari kereta. Apes dia tersandung koper yang dilempar Leo tadi di dalam gerbong. Alhasil Dawei jatuh dan tak sengaja menekan sebuah tuas sehingga kereta berhenti mendadak. Brian yang sadar kereta terhenti segera kabur lewat jendela menghindari konflik. Dan akibat duel dengan Brian barusan, penyamaran Snake sebagai waria ketahuan oleh Ken. Snake pun dikejar Ken CS yang berniat merebut dokumen milik mereka. Sialnya, pelarian Snake berakhir. Dia berhasil ditembak mati oleh Ken ketika kabur lewat atap gerbong. Mayat Snake pun jatuh tepat di depan Leo dan Pan yang sedang mengejar kereta untuk mengambil koper mereka tadi. Tentu saja Leo dan Pan syok melihat mayat jatuh di hadapan mereka. Namun Leo jadi penasaran, sebenarnya tas yang dibawa mayat ini berisi apa? Kok sepertinya diperebutkan oleh banyak orang tadi? Setelah dicek, ternyata tas itu berisi dokumen dan foto. Tak lama kemudian ponsel milik si mayat Snake berdering, itu panggilan dari Eric. Maka diangkatlah oleh Leo telepon itu. Tentu saja Eric kaget, kok yang mengangkat telepon bukan Snake? Lantas Eric bilang pada orang yang mengangkat telepon ini, jika kalian mau menyerahkan tas berisi foto dan dokumen miliknya, Eric siap menghadiahkan uang sebesar 1 juta US dollar. Alangkah kagetnya Leo dan Pan mendengarnya. Keduanya jadi tak fokus pada koper mereka lagi, yang ternyata sudah diamankan pihak kepolisian. Leo dan Pan justru tergiur dengan penawaran hadiah uang yang dijanjikan oleh orang bernama Eric di telepon barusan. Cerita beralih pada Dawei lagi. Setelah turun dari kereta, dia segera menyapa sosok yang mirip istrinya itu. Ternyata dia salah orang karena sosok tersebut adalah waria yang kebetulan bekerja sebagai tour guide. Alhasil Dawei jadi kesal nih. Dia kemudian menelpon Brian untuk protes. Katanya Brian bisa membunuhnya seperti sebuah kecelakaan. Tapi mana buktinya? Sampai detik ini dia masih sehat walafiat. Mendapat komplain dari kliennya ini, Brian pun minta maaf. Dia berjanji di kesempatan berikutnya dirinya tak akan gagal lagi membunuh Dawei seperti sebuah kecelakaan. Cerita kembali pada Leo dan Pan. Karena hari sudah gelap, keduanya memutuskan untuk menginap di Mandarin Hotel. Kebetulan kamar yang mereka booking bersebelahan dengan kamarnya Dawei. Sedangkan Dawei sendiri yang baru sampai di kamar hotel kembali dihubungi Brian lewat SMS. Brian memberitahu jika besok dia akan merencanakan sebuah kecelakaan lift di Mandarin Hotel. Dawei diinstruksikan untuk masuk ke lift itu besok siang. Beralih di kamar tempat Leo dan Pan menginap. Keduanya berunding untuk menentukan tempat pertukaran dokumen dengan uang yang dijanjikan Eric tadi. Maka diputuskan untuk melakukan pertukaran di lobi Hotel Mandarin saja. Setuju dengan ide ini, lantas Leo menghubungi Eric lewat telepon.
Dia mengabarkan jika pertukaran akan berlangsung besok siang di lobi Hotel Mandarin. Lanjut esok paginya, di lobi Hotel Mandarin, setelah berkeliling kota Bangkok, akhirnya Yuna menemukan keberadaan turis yang hilang dari kelompoknya tengah menginap di hotel ini. Dia pun diberitahu oleh resepsionis bahwa 2 turis atas nama Leo dan Pan menginap di kamar nomor 1603. Segera Yuna diantar pihak hotel menuju kamar yang dimaksud. Beralih pada Dawai, ketika dia terlelap tidur, kamarnya diketuk tamu. Dia pun bangun dan tersadar jika hari sudah pagi. Kemudian Dawai membukakan pintu. Ternyata yang bertamu ke kamarnya adalah seorang PSK yang menawarkan jasa pijat ngecrot. Di waktu bersamaan, Leo dan Pan keluar kamar mereka. Sesaat keduanya hendak menuju lobi hotel, Yuna datang menjemput Leo dan Pan pulang. Alhasil keduanya panik dan balik arah untuk bersembunyi. Terfikirlah ide untuk numpang bersembunyi di kamarnya Dawai bersama PSK tadi. Tentu Dawai keberatan, kamarnya kok dijadikan tempat sembunyi orang tak dikenal. Dia pun mengusir mereka hingga terjadi adu mulut di dalam kamar. Di tengah keributan ini, PSK tadi terus menggoda ketiganya. Awalnya Pan tergiur untuk memantap-mantap si PSK, tapi ternyata PSK ini adalah waria. Ketiganya jadi panik sebab si waria minta bayaran atas jasanya itu. Namun ketiganya menolak membayar yang membuat si PSK kesal dan dia pun cabut pergi. Setelah perginya si waria, Dawai menyuruh Leo dan Pan juga pergi dari kamarnya. Tapi ketika Leo dan Pan hendak pergi, si waria balik lagi bersama 2 bodyguardnya. Si waria minta bayaran atas waktunya yang terbuang sia-sia barusan. Karena ketiganya tetap menolak bayar, alhasil para bodyguard mengamuk dan memukul Dawai hingga pingsan. Akibatnya Leo dan Pan minta ampun. Kemudian para bodyguard mengambil paksa uang dari tas mereka yang membuat barang milik Dawai, Leo, dan Pan berserakan di lantai. Setelah itu waria dan bodyguardnya pergi. Melihat barang mereka jadi berantakan, yang dicari Leo dan Pan adalah map amplop berisi dokumen milik Eric. Untung ketemu dan keduanya segera cabut pergi. Lanjut siangnya di lobi Hotel Mandarin. Sesampainya Brian di lobi, dia segera merancang sebuah kecelakaan lift dengan dinamit yang dibawanya. Sedangkan Dawai sendiri akhirnya siuman nih dari pingsan setelah kena tonjok tadi. Dia pun bergemas dan buru-buru menuju lift sesuai instruksi dari Brian kemarin. Lagi-lagi ketika dirinya berencana mati, ada saja pengganggu datang. Kali ini seorang biksu ikut naik lift. Dawai coba membujuk si biksu agar menggunakan tangga darurat saja sebab lift ini berbahaya untuk dinaiki. Namun begitu sulit mengusir si biksu seolah-olah takdir tidak mengizinkannya mati. Tak lama Leo dan Pan yang menyamar jadi turis Arab juga hendak naik lift itu. Untungnya Dawai berhasil menutup pintu lift tepat waktu sebelum ada orang lain yang ikut masuk. Di dalam lift Dawai bersiap menghadapi kematian. Tapi kok sesampainya di lobi hotel tidak terjadi apa-apa. Kemudian Dawai toleh-toleh di depan pintu lift. Disitulah Brian yang mengawasi dari sudut lobi hotel melihat Dawai sudah berada di dalam lift. Segera Brian bermaksud menekan detonator agar lift meledak. Namun lagi-lagi keberuntungan ada di pihak Dawai. Tiba-tiba Brian ini ditodong pistol oleh anak buah Eric yang diutus untuk melakukan pertukaran di lobi hotel dengan Leo dan Pan. Mereka juga menyita detonator aneh dari tangan Brian. Bahkan Dawai yang masih di dalam lift segera diusir oleh anak buah Eric lain karena mereka hendak menggunakan lift itu untuk naik ke lantai atas. Akibatnya ketika detonator tak sengaja ditekan, lift pun meledak dan jatuh ke lantai bawah. Lagi-lagi Dawai diselamatkan oleh takdir yang tidak mengizinkannya mati. Brian yang gagal dengan rencananya segera kabur pergi setelah menyerang anak buah Eric yang lengah. Dan tak lama polisi datang ke Hotel Mandarin untuk mengamankan TKP. Sedangkan Leo dan Pan juga gagal melakukan pertukaran dengan Eric karena lobi hotel dijaga pihak polisi sekarang. Mereka pun bergegas keluar hotel menuju parkiran untuk bersembunyi di samping sebuah mobil. Kemudian Leo dan Pan segera menelpon Eric lagi untuk membuat janji ketemuan di lain tempat.
Namun sial bagi keduanya, mobil yang sedang dijadikan tameng sembunyi ternyata itu mobilnya Eric. Alhasil keduanya ditangkap oleh Eric dan dibawa ke markas untuk disiksa. Sesampainya di markas, Eric kesal ternyata map amplop yang dibawa Leo dan Pan tidak berisi dokumen miliknya. Sebab map amplop tersebut malah isinya foto milik Dawai beserta berkas asuransi jiwa. Di sini Leo baru sadar bahwa map amplop tersebut pasti tertukar. Kemudian Eric yang emosi menyuruh Leo mengembalikan dokumen miliknya bagaimanapun caranya. Segera Leo mengupayakannya, sedangkan Pan akan ditawan sebagai jaminan. Beralih di Hotel Mandarin, Dawai kembali menelpon Brian. Dia marah karena rencana yang disusun Brian untuk membunuhnya gagal lagi. Brian pun minta maaf dan dia berjanji akan membuat skenario baru untuk membunuh Dawai seperti sebuah kecelakaan. Terlihat sembari teleponan ini, Brian yang menaiki taksi air melemparkan tas berisi uang gajiannya sebagai pembunuh bayaran ke sebuah rumah tepi sungai. Lanjut esoknya, di East Sands Hotel tempat Yona menginap. Dia masih disibukkan atas hilangnya 2 turis dari kelompoknya. Namun tiba-tiba Yona kepikiran Dawai suaminya. Dia merasa menyesal telah meminta cerai kemarin. Yona pun bermaksud minta maaf dengan mengirim pesan ke Dawai, tapi dia masih gengsi. Beralih pada Dawai lagi, hari itu dia diinstruksikan oleh Brian untuk menuju jalanan depan Hotel Mandarin. Katanya Brian ini sudah merencanakan sebuah kecelakaan untuk Dawai. Dan ketika Dawai sampai di depan hotel, terlihat Leo sedang mengawasi dari dalam mobil yang terparkir, menunggu waktu yang tepat untuk menyusup ke kamarnya Dawai guna mengambil dokumen Eric yang tertukar. Sedangkan Dawai sendiri bersiap menjemput maut seperti yang diinstruksikan Brian. Segera Brian tancap gas mengendarai mobilnya bermaksud menabrak Dawai. Namun lagi-lagi takdir tidak mengizinkan Dawai mati. Sebab tiba-tiba seorang gadis kecil melintas di dekat Dawai sehingga Brian banting setir dan justru menabrak mobil yang di dalamnya ada Leo dan anak buah Eric. Alhasil anak buah Eric tewas, sedangkan Leo terluka, begitu juga Brian. Baik Leo dan Brian keduanya segera kabur sebelum polisi datang. Benar saja, tak lama ambulans datang bersama polisi untuk menangani kecelakaan tersebut. Disitulah Dawai tak habis pikir bagaimana bisa dirinya selalu dilindungi oleh keberuntungan. Kemudian polisi datang menyapa Dawai untuk memberikan sebuah map amplop berisi berkas asuransi milik Dawai yang ditemukan di dalam mobil yang tertabrak barusan. Dawai pun bingung, loh kok berkas asuransi milikku ada di dalam mobil itu? Setauku bukannya sudah disimpan di dalam kamar hotel ya? Cerita beralih di markasnya Eric. Tiba-tiba Eric ini punya firasat jika Leo akan gagal mengembalikan dokumen miliknya. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menjemput orang bernama Dawai yang dokumen asuransinya tak sengaja tertukar dengan dokumen milik Eric. Kembali ke Brian lagi, setelah kegagalan tadi dia merenung di rumahnya. Bagaimana bisa seorang pembunuh bayaran legendaris seperti dirinya bisa gagal hanya untuk membunuh seorang warga sipil? Hal ini membuat Brian frustasi. Dia tidak ingin reputasinya sebagai pembunuh bayaran tercoreng. Maka mulai detik ini Brian berniat membunuh Dawai dengan pistolnya. Berlanjut di Hotel Mandarin, sesampainya di lobi, Brian bertanya pada resepsionis, tamu bernama Dawai menginap di kamar nomor berapa? Sedangkan Dawai sendiri baru sampai di kamarnya. Dia pun meletakkan dokumen asuransi di meja dan segera menuju toilet karena merasa mual. Sesampainya Brian di lorong menuju kamarnya Dawai, dia lihat ada staf hotel bermaksud membersihkan kamar tersebut. Di sini Brian punya ide bagus. Disekaplah si staf hotel dan dia ambil seragamnya untuk kamuflase. Ketika Brian hendak masuk ke kamarnya Dawai, tak disangka Leo melintas karena dia mau mengambil dokumennya Eric yang tertukar. Brian dan Leo pun saling bertegur sapa dan tak sengaja pistol Brian terjatuh di lantai. Hal ini membuat Leo lari ketakutan. Dia tahu pasti staf hotel barusan mau berniat jahat pada Dawai. Lagi-lagi keberuntungan berpihak pada Dawai. Diam-diam Leo balik dengan mengendap-endap dan memukul kepala Brian dengan tabung apar.
Brian pun roboh karena dihantam apar tepat di kepalanya. Kemudian Leo gantian merebut seragam Brian dan menyembunyikan tubuh Brian di gerobak kebersihan. Setelah itu Leo lanjut menyusup ke kamarnya Dawei untuk mengambil dokumen milik Eric yang tertukar. Leo pun menemukan sebuah map amplop di meja dan dia buru-buru mengambilnya sebelum pergi. Sedangkan Dawei sendiri selesai dari toilet tak menyadari jika barusan ada penyusup. Dia kembali duduk di ruang tamu untuk memastikan dokumen asuransi miliknya masih ada di dalam tas. Tak lama kemudian ada tamu mengetuk pintu. Setelah dibukakan oleh Dawei, ternyata itu anak buah Eric yang disuruh untuk menjemput Dawei. Si Dawei mengira kalau mereka ini anggota sindikat pembunuh bayaran di mana Brian bekerja. Dawei lantas minta dipertemukan pada bos mereka untuk protes. Maka diajaklah Dawei ke markas untuk menemui Eric. Sesampainya di markasnya Eric, Dawei langsung memarahi Eric yang dia kira adalah bos sindikat pembunuh bayaran. Tentu Eric jadi bingung. Niat cuma mau mengambil dokumen miliknya, tapi kok malah dikira bos asasin. Di sini Dawei komplain, kenapa kalian tak becus? Membunuh seorang warga sipil seperti Dawei saja mereka tidak mampu. Sembari marah-marah, Dawei bersikap tak sopan dan memecahkan guci-guci antik milik Eric yang begitu mahal. Hebatnya Eric hanya bersabar dan melihat tingkah Dawei. Sebab Eric takut jika dokumen miliknya tidak dikembalikan. Tak lama Dawei ini mendapat pesan SMS dari Yuna istrinya. Intinya Yuna mengabarkan bahwa dirinya hamil dan dia minta maaf atas kesalahpahaman kemarin. Membaca pesan ini membuat Dawei bahagia. Dia tiba-tiba belagak gila dan semakin tidak sopan terhadap Eric. Kemudian Dawei pamit pergi begitu saja tanpa beban tuh. Beralih di Mandarin Hotel, Brian bangkit dari pingsannya dalam keadaan telanjang. Dia sangat emosi karena gagal lagi membunuh seorang Dawei yang begitu lemah. Bahkan dia harus menanggung malu karena ditelanjangi oleh orang tak dikenal yang menyerangnya tadi. Brian pun pergi dari hotel untuk mengambil baju ganti sebelum kembali beraksi. Sedangkan di markasnya Eric, Leo datang membawa kabar gembira nih. Dia berhasil mengambil dokumen milik Eric di kamarnya Dawei. Setelah Eric membuka map amplop ini, ternyata isinya masih sama, yaitu berkas asuransi dan foto milik Dawei. Yaelah, si Leo salah ambil map amplop lagi, dan hal ini membuat Eric merasa dipermainkan. Ketika Eric marah-marah sembari memegangi foto Dawei bersama istrinya, Leo lihat foto itu dan dia baru tahu kalau istrinya Dawei ternyata Yuna, si tour guide dari agen wisatanya. Disitulah Leo menyarankan bagaimana jika kita sandra saja Yuna agar Dawei mau menyerahkan dokumen milik Eric yang tertukar. Mendapat ide ini, Eric pun setuju untuk menculik Yuna, istrinya Dawei. Lanjut esoknya di rumah sakit Beijing, Cina. Terlihat dokter yang memvonis Dawei sakit kanker sedang memarahi asistennya. Sebab si suster salah memberikan data pasien pada si dokter. Ternyata data medis Dawei tertukar dengan pasien kanker prostat. Kenyataannya Dawei ini sehat-sehat saja. Dia hanya kembung waktu check up medis kemarin. Segera dokter pun menelpon pasien bernama Dawei untuk menjelaskan bahwa dia salah diagnosis. Alhasil Dawei begitu syok mendapat kabar tersebut. Hampir saja dia mati konyol hanya gara-gara si dokter salah diagnosis. Kemudian Dawei menutup telepon dan segera memeriksa tas miliknya untuk memastikan berkas asuransinya masih ada. Pas dibuka map amplop tersebut ternyata berisi dokumen milik Eric. Di sini Dawei baru sadar berarti orang kemarin yang dia kira bos sindikat pembunuh bayaran ternyata adalah bos gangster yang sedang mencari dokumen ini. Waduh, gawat nih. Padahal kemarin Dawei sudah bertindak tidak sopan di hadapan Eric dan memecahkan guci-guci antik yang mahal harganya. Kemudian tak lama, ponsel Dawei berdering. Itu panggilan dari Eric. Ternyata Eric sudah berhasil menyandra Yuna, istrinya Dawei. Eric ingin pertukaran. Jika ingin istrimu selamat, maka kembalikan dokumenku segera. Kita ketemuan di markasnya Eric siang ini juga. Bergegaslah Dawei OTW ke markasnya Eric. Namun ketika baru keluar hotel, dia diserang oleh Brian yang bermaksud membunuhnya. Brian menghujani Dawei dengan tembakan pistol dari kejauhan. Segera Dawei menelpon Brian dan membatalkan misi untuk membunuhnya.
Tapi Brian sudah terlanjur emosi karena selalu gagal dalam misi membunuh Dawei. Reputasinya sebagai pembunuh bayaran dipertaruhkan jika membunuh seorang warga sipil saja dia tidak bisa. Persetan dengan kontrak misi ini, dia sudah tidak peduli dengan bayaran yang Dawei tawarkan. Yang penting bagaimanapun caranya Dawei harus tewas di tangannya. Di sisi lain cerita, Yona, Leo, dan Pan sekarang ditawan di sebuah gudang tua oleh Eric. Dengan kecerigaannya Pan, ketiganya mampu melarikan diri dari cengkraman Eric. Segera mereka bertiga menuju Hotel Mandarin di mana Dawei menginap. Sesampainya di kamar 1602, Yona mendapat pesan menyentuh dari Dawei dalam bentuk video. Intinya Dawei minta maaf jika selama ini banyak salah pada istrinya. Dawei menegaskan mungkin ini video terakhirnya sebelum dihabisi oleh Eric. Pan yang ikut menyimak video tersebut jadi terharu. Dia pun menawarkan bantuan untuk membantu Yona menyelamatkan suaminya itu. Sedangkan Leo sendiri ditugaskan untuk mencari bantuan. Beralih pada Brian lagi. Pengejarannya memburu Dawei berlanjut di sebuah gedung kosong. Dawei yang sedang bersembunyi tiba-tiba mendapat telepon dari istrinya yang membuat ponselnya berdering. Sigap Brian segera menghujani sumber suara dengan tembakan pistol. Dikiranya target sudah tewas, ternyata Dawei cerdik meninggalkan ponselnya sebagai pengalihan untuk kabur dari gedung itu. Segera Dawei berlari menuju tepi laut untuk bersembunyi dari kejaran Brian. Hebatnya, Brian tetap berhasil menemukan target yang dia buru. Dawei yang bersembunyi di dalam air harus menyerah di hadapan Brian. Ketika Brian berniat mengeksekusi Dawei, sialnya pistolnya macet. Gila emang si Dawei ini, level keberuntungannya setara Dewi Fortuna. Mau bagaimana lagi, Brian harus mengaku kalah. Ternyata dia tidak mampu menandingi takdir Tuhan yang dianugerahkan pada Dawei. Akhirnya keduanya berdamai dan jadi teman. Kemudian Dawei menjelaskan pada Brian alasan kenapa dirinya ingin mati. Sebab Dawei divonis menderita kanker prostat oleh dokter. Dia ingin kematiannya tidak sia-sia, jadinya Dawei membeli asuransi jiwa agar jika Dawei meninggal, istrinya bisa menerima santunan dari pihak asuransi sebagai ahli warisnya. Sialnya emang kurang ajar si dokter yang memvonisnya sakit kanker. Baru tadi pagi, dokter mengabarkan jika mereka salah diagnosis. Hampir saja Dawei mati konyol karena hal ini. Itulah mengapa Dawei membatalkan perintah Brian membunuhnya secara mendadak barusan. Dawei juga curhat jika saat ini istrinya sedang disandra oleh para gangster gara-gara kesalahpahaman di antara mereka. Mendengar cerita Dawei, Brian pun ikut bersimpati. Kemudian Dawei berjanji akan tetap membayar jasa Brian, asalkan Brian mau mengantarkannya ke tempat di mana istri Dawei disandra para gangster. Tentu saja Brian berbaik hati mengantar Dawei dengan mobilnya. Sesampainya di markas Eric, Dawei sendirian menyerahkan dokumen milik Eric. Dan betapa bahagianya Eric akhirnya dokumen miliknya kembali. Namun kekesalan Eric pada Dawei belum hilang. Sebab kemarin Dawei sudah bersikap tidak sopan dengan memecahkan guci-guci kesayangannya. Eric pun berniat menghabisi Dawei di gudang miliknya itu. Sialnya ketika hendak membunuh Dawei dengan pistol, Eric dikhianati oleh Ken, adiknya sendiri. Ken tega menembak Eric dari belakang demi mengkudeta posisi bos dalam geng mereka. Maka terjadilah perang saudara antara anak buah Eric dan anak buah Ken. Disitulah kesempatan Dawei untuk kabur. Namun apes, dia tertembak anak buah Eric yang melihat Dawei kabur. Singkatnya, perang saudara antar geng berakhir dengan kehancuran bagi kedua belah pihak. Kemudian tak berselang Yona dan Pan datang ke gudang itu. Di sana mereka melihat Dawei sudah tak bernyawa. Tentu saja Yona begitu sedih atas kematian suaminya. Dia coba membangunkan suaminya itu dengan berbagai cara dan keajaiban terjadi. Dawei kembali hidup atas kehendak Tuhan. Segeralah ketiganya pergi dari gudang tersebut untuk membawa Dawei ke rumah sakit.
Sialnya, Ken ternyata berhasil selamat dari perang saudara barusan. Dia lihat Dawei hendak kabur pergi membawa dokumen milik Eric yang diperebutkan sejak awal film ini. Dikejarlah si Dawei oleh Eric yang berniat mengambil dokumen itu. Beruntungnya Dawei CS mendapat bantuan dari Leo yang datang di saat tepat mengendari motor curian milik tukang sayur. Mereka berempat lanjut kabur dari kejaran Ken yang mengejar dengan mobilnya. Hampir saja Dawei CS celaka, untungnya Brian datang menolong mereka. Brian mengendari mobilnya rela berkorban nyawa menabrakkan diri ke mobil Ken yang melaju kencang. Kecelakaan ini membuat Ken tewas di tempat, sedangkan Brian terluka parah akibat upayanya menolong Dawei. Kemudian Brian yang sekarat di dalam mobil didatangi Dawei yang berniat menolongnya. Namun Brian justru berwasiat pada Dawei. Dia berwasiat bahwa uang bayarannya nanti tolong sumbangkan saja ke panti asuhan yang berada di tepian sungai kota Bangkok. Tak lama Brian pun meregang nyawa dan kecelakaan ini segera ditangani pihak kepolisian. Polisi akhirnya juga meringkus Leo dan Pan atas tuduhan pencurian mahkota Raja Thailand dan pencurian motor tukang sayur. Mereka berdua pun dijebloskan ke dalam penjara. Sedangkan Dawei sendiri ditemani Yona istrinya menepati wasiat dari Brian untuk menyumbangkan uang pembayaran milik Brian ke panti asuhan tepi sungai kota Bangkok. Setelah keduanya bertemu pengasuh panti, disitulah Dawei baru tahu jika Brian adalah donatur rutin panti asuhan tersebut. Ternyata di balik profesinya sebagai pemburu bayaran, sosok Brian adalah orang yang begitu dermawan. Brian bahkan selalu menyumbangkan seluruh gajinya untuk panti asuhan ini. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di kisah seru lainnya.